Bayangkan kamu sedang duduk di ruang tamu yang gelap, semua lampu sudah dimatikan, hanya cahaya dari layar ponselmu yang menerangi wajah. Matamu sembab, dadamu sesak, dan isi pikiranmu hanyalah satu. Gimana caranya aku bisa keluar dari utang ini? Sahabat langit, jika kamu sedang berada di titik ini, maka kamu sedang menonton video yang tepat. Bukan karena konten ini viral, bukan karena thumbnailnya menarik, tapi karena hatimu sedang dipanggil untuk kembali menghadap ke arah yang benar. Sebelum kita mulai, izinkan kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah datang ke channel Ilmu Langit. Terima kasih sudah meluangkan waktu di antara tumpukan beban hidup yang mungkin sedang kamu sembunyikan dari dunia. Dan satu hal yang harus kamu tahu, kamu tidak sedang menonton ini secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di bawah langit Allah. Setiap pertemuan, termasuk antara kamu dan video ini, adalah bagian dari skenarionya. Kalau kamu percaya bahwa hidup bisa berubah hanya dengan satu amalan yang tepat dan satu malam yang penuh keajaiban, maka sekarang saatnya kamu tekan tombol subscribe sebagai bentuk niat seriusmu untuk berubah. Channel ini tidak hanya menyuguhkan konten religi, tapi membuka jendela hati untuk kamu yang sedang ingin bertumbuh, meski pelan, meski tertatih. Dan jangan lupa, ketik angka 77 di kolom komentar untuk menyalurkan energi positif dari hatimu kepada seluruh pejuang hidup yang sedang berjuang diam-diam. Siapa tahu, lewat angka itu, doamu dan doa mereka berjumpa di langit. Sahabat langit, mari kita mulai. Kita hidup di zaman di mana utang sudah seperti bagian dari gaya hidup. Kredit motor, cicilan rumah, pinjaman online, kartu kredit, bahkan utang ke tetangga pun tak luput dari daftar beban kita. Setiap hari hidup rasanya seperti dikejar bayangan. Bangun tidur bukan lagi soal semangat mengejar mimpi, tapi soal cemas karena notifikasi tagihan yang datang lebih cepat dari gajian. Tapi tunggu dulu. Pernahkah kamu dengar bahwa rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka? Pernahkah kamu menyimak kisah orang yang tadinya terpuruk dalam utang, lalu mendadak dapat solusi dari jalan yang bahkan tidak pernah dia pikirkan? Sahabat langit, hari ini kita akan membahas salah satu kombinasi amalan yang disebut-sebut sebagai senjata langit paling rahasia namun paling ampuh untuk menghancurkan belenggu utang, tahajud dan hajat. Dua amalan ini, jika dilakukan dengan hati yang pasrah, niat yang jujur, dan waktu yang tepat, bukan cuma bisa melunasi utang, tapi bisa membuat hidupmu berubah total. Kita tidak sedang bicara teori. Kita bicara praktik. Kisah nyata. Bukti yang berserak di sekitar kita. Tapi sebelum kamu terburu-buru mencatat teknisnya, mari kita pahami dulu kenapa dua sholat ini begitu istimewa. Tahajud adalah amalan yang dilakukan di saat dunia sedang paling sunyi. Di saat semua manusia tertidur, saat notifikasi HP sudah diam, dan hanya detak jantungmu yang terdengar di antara suara angin malam. Di waktu itu, Allah turun ke langit dunia. Dia bertanya, siapa di antara hambaku yang berdoa, maka akan aku kabulkan? Tahukah kamu apa artinya ini? Ini artinya, kamu sedang diundang untuk menyampaikan langsung keluh kesahmu kepada raja dari segala raja, kepada pemilik langit dan bumi. Sementara itu, sholat hajat adalah bentuk konkret dari permintaan kita. Ketika kita benar-benar dalam keadaan terdesak, tak lagi tahu harus minta ke siapa, dan satu-satunya harapan hanya tinggal Allah. Di saat itulah hajat menjadi bentuk ibadah yang sangat tinggi nilainya. Karena ia adalah refleksi dari hati yang sadar bahwa tak ada makhluk yang bisa membantu, kecuali Sang Pencipta. Lalu bagaimana kalau dua kekuatan langit ini digabung? Maka akan lahir sebuah gerakan spiritual yang bukan hanya berdampak pada urusan langit, tapi juga menggetarkan bumi. Ya, gabungan tahajud dan hajat bukan hanya permohonan, tapi deklarasi bahwa kita menyerahkan semuanya kepada Allah dengan totalitas. Sahabat langit yang sedang dihimpit tagihan dan kelelahan. Mungkin kamu sudah mencoba berbagai cara. Datang ke bank, minta potongan cicilan, jual barang-barang pribadi, bahkan menahan lapar demi bisa setor ke rentenir. Tapi hari ini, aku ingin mengajakmu untuk menengok satu cara yang selama ini mungkin kamu abaikan, mendekat ke langit di waktu yang paling sakral. Gabungan tahajud dan hajat tidak menjanjikan uang datang tiba-tiba dari langit. Tapi ia membuka jalan. Jalan yang sebelumnya tertutup karena dosa. Jalan yang sebelumnya tertutup karena kita terlalu bergantung pada logika. Karena, sadarkah kamu? Selama ini kita terlalu sibuk mencari solusi di bumi, padahal sumbernya ada di langit. Ingatlah, dalam banyak kisah para wali, kekuatan spiritual bukan hanya tentang doa, tapi tentang keyakinan yang utuh, bahwa Allah bisa membolak-balik keadaan dalam sekejap. Dari bangkrut jadi berkecukupan. Dari minus jadi surplus. Dari terlilit utang jadi berlimpah berkah.
Dan disinilah kuncinya, kamu tidak bisa mengandalkan tahajud dan hajat hanya sekali, lalu berharap keajaiban langsung datang esok pagi. Ini bukan sulap. Ini proses mendekat, bukan instan. Tapi janji Allah itu nyata. Bahwa siapa yang mendekat kepadanya sejengkal, maka dia akan mendekat sehasta. Dan siapa yang berjalan kepadanya, maka Allah akan berlari menghampirinya. Cobalah ingat satu malam ketika kamu menangis di sepertiga malam, dan tak ada yang tahu. Bahkan keluargamu pun tidak sadar kamu sedang duduk di atas sajadah sambil bergetar karena putus asa. Malam itu, mungkin kamu merasa tak ada yang mendengar. Tapi percaya atau tidak, malam itu langit mencatatnya. Dan saat waktunya tiba, semua air matamu akan dikembalikan dalam bentuk pertolongan yang tak kamu duga. Sahabat langit, tahajud dan hajat bukanlah kombinasi yang sulit. Tapi keduanya membutuhkan satu bahan utama, hati yang jujur kepada Allah. Saat kamu bangun di tengah malam, itu bukan hanya soal mengantuk atau tidak. Tapi soal niat. Soal keberanian. Soal keputusan bahwa kamu ingin keluar dari masalah ini bukan dengan marah-marah, bukan dengan menyalahkan nasib, tapi dengan berserah total. Inilah waktunya kamu ubah cara pandang. Bahwa utang bukan akhir dari dunia. Tapi mungkin, ia adalah jalan yang Allah pilihkan agar kamu kembali kepadanya. Mungkin ini bukan hukuman, tapi panggilan. Karena hanya saat kita terjepit, kita sadar bahwa tidak ada tempat pulang selain ke arah kiblat. Ketik 77 sekarang juga, untuk menyalurkan energi positif kepada ribuan pejuang kehidupan yang sedang menonton video ini seperti kamu. Mungkin kamu tidak tahu siapa mereka, tapi langit tahu siapa yang saling mendoakan diam-diam. Dan insya Allah, di bagian berikutnya, kita akan bahas 3 kunci utama agar gabungan tahajud dan hajat ini bekerja secara maksimal dalam kehidupanmu. Karena amalan langit ini tidak hanya tentang waktu dan gerakan, tapi juga tentang kesiapan hati, kebersihan jiwa, dan kedalaman niat. Kalau kamu siap menyambut perubahan besar dalam hidupmu, tetap bersama Ilmu Langit. Jangan lupa subscribe, karena bagian selanjutnya bisa jadi titik balik yang kamu cari selama ini. Sampai jumpa di bagian 2. Malam ini, langit sedang menantikan suaramu. Selamat datang kembali, sahabat langit yang luar biasa. Terima kasih sudah masih bertahan bersama kami di channel Ilmu Langit, tempat di mana kita tidak hanya membahas agama, tapi juga menyelami makna kehidupan dengan lebih dalam. Kamu yang sedang menonton video ini sekarang, bukan sedang iseng, bukan karena autoplay, dan bukan pula karena sedang gabut. Kamu datang ke sini karena hati kecilmu sedang mencari sesuatu yang besar. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar setiap video yang kami hadirkan bisa langsung hadir di waktu yang paling kamu butuhkan. Karena di balik layar ini, ada doa-doa yang kami kirimkan untukmu. Doa agar setiap keresahanmu berubah jadi ketenangan. Doa agar setiap utang yang menyesakan itu segera dilunasi oleh tangan-tangan tak terduga yang dikirim langsung dari langit. Dan jangan lupa, ketik angka 77 sekarang juga di kolom komentar sebagai bentuk ikhtiar kecil tapi penuh makna. Sebarkan energi positif dari hatimu, karena bisa jadi itu yang akan jadi sebab langit mengangkat doamu. Sahabat langit, di bagian pertama kita sudah sama-sama memahami kekuatan luar biasa dari gabungan antara tahajud dan hajat. Bukan hanya sebagai ritual, tapi sebagai strategi spiritual yang terbukti mengangkat banyak jiwa dari gelapnya lilitan utang. Tapi seperti halnya kunci dan gembok, ada kode yang harus kita pahami agar pintu rezeki benar-benar terbuka. Maka hari ini, kita akan membahas 3 kunci utama yang membuat gabungan tahajud dan hajat bisa bekerja secara maksimal dan tak disangka-sangka. Siapkah kamu menyelaminya? Kunci pertama, bersihkan hati dari dendam dan keluhan. Sahabat langit, ini mungkin terdengar sepele, tapi efeknya luar biasa. Doa yang kamu panjatkan di sepertiga malam bisa saja tertahan bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena hatimu terlalu penuh dengan luka dan prasangka. Bagaimana mungkin kamu ingin langit turun membantumu, jika dalam hatimu masih tersimpan rasa benci terhadap orang lain? Banyak orang yang sudah rajin tahajud, sudah menangis dalam sujud, tapi tetap merasa rezekinya seret. Utangnya tidak berkurang, malah bertambah. Bisa jadi, penyebabnya bukan di langit, tapi di hatinya sendiri. Ketika kamu sholat tahajud, lalu menyusul dengan hajat, tapi masih memelihara dendam terhadap seseorang, itu seperti kamu sedang menampung air bersih di ember berlubang. Sebanyak apapun airnya, tidak akan penuh. Maafkan. Bahkan kalau kamu pernah disakiti secara kejam, tetap maafkan. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena hatimu layak diselamatkan. Dengan memaafkan, kamu tidak sedang memberi hadiah kepada orang yang menyakitimu.
kamu sedang memberi hadiah kepada dirimu sendiri. Hati yang bersih adalah wadah terbaik untuk menerima pertolongan dari langit. Dan jangan lupa, berhenti mengeluh. Tidak ada satupun keluhan yang bisa mempercepat rezeki. Justru, keluhan bisa menurunkan frekuensi doamu. Semakin kamu mengeluh, semakin kamu menutup pintu-pintu pertolongan yang seharusnya sudah terbuka. Maka, ganti keluhan dengan syukur. Ganti rasa iri dengan doa kebaikan untuk orang lain. Karena, sahabatku, saat kamu mendoakan orang lain diam-diam, malaikat akan mengatakan, dan untukmu juga, semoga dapat yang lebih baik dari itu. Kunci kedua, sertakan sedekah sebagai bahan bakar doamu. Tahajud dan hajat adalah kendaraan. Tapi sedekah adalah bahan bakarnya. Kalau kamu rajin tahajud, rajin sholat hajat, tapi masih pelit, maka seperti kamu menyalakan mesin tapi tidak punya bensin. Sedekah bukan soal jumlah. Bukan tentang besar kecilnya uang yang kamu keluarkan. Tapi tentang keikhlasan yang menyertai setiap lembar rupiah yang kamu berikan. Ada satu kisah nyata yang luar biasa. Seorang ibu penjual gorengan di pinggir jalan, yang hidupnya pas-pasan, setiap habis sholat tahajud dia menyisihkan Rp5.000 untuk disedekahkan ke pengemis di masjid. Hanya Rp5.000. Tapi doanya selalu sama. Ya Rob, lunaskan utang anak saya. Rp5.000 yang ikhlas itu ternyata cukup untuk mengguncang langit. Tak sampai 6 bulan, anaknya yang sudah lama menganggur tiba-tiba diterima kerja di luar negeri dan mampu melunasi seluruh utangnya. Sahabat langit, sedekah bukan hanya mempercepat rezeki, tapi juga menjadi saksi bahwa kamu benar-benar serius meminta kepada Allah. Karena orang yang yakin akan pertolongan, pasti akan memberikan dulu apa yang ia punya, sebelum meminta yang lebih besar. Dan ingat, tangan di atas selalu lebih tinggi derajatnya dibanding tangan yang menadah. Maka ketika kamu memberi, sejatinya kamu sedang memposisikan dirimu di level yang sedang naik. Mulai sekarang, setiap habis tahajud dan hajat, sisipkan sedekah. Meski hanya Rp1.000. Meski hanya sebotol air mineral untuk orang kehausan. Langit tahu isi dompetmu, tapi langit lebih melihat isi hatimu. Kunci ketiga, yakin total, bukan sekadar coba-coba. Kunci terakhir ini seringkali menjadi pembeda antara mereka yang doanya diangkat dan yang tidak. Yaitu, keyakinan. Banyak orang melakukan tahajud dan hajat, tapi dalam hatinya masih ragu. Masih ada suara kecil yang berkata, kayaknya sih nggak mungkin. Atau, aku sih coba aja dulu, siapa tahu berhasil. Sahabat langit, hati-hati dengan kalimat itu. Karena kalimat siapa tahu bisa jadi penghalang terbesar pertolongan dari langit. Allah tidak pernah ragu menolong hambanya. Tapi dia melihat seberapa yakin kamu meminta. Jika kamu meminta dengan setengah hati, bagaimana mungkin langit akan membalas dengan sepenuh kasih? Doa yang kuat bukan doa yang panjang, tapi doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan. Yakin bahwa utangmu akan lunas. Yakin bahwa rezekimu akan terbuka. Yakin bahwa malam ini, ketika kamu sujud dan menangis, itu bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang besar. Percayalah, keyakinan itu seperti magnet. Ia akan menarik takdir sesuai getaran yang kamu pancarkan. Sahabat langit, mulai malam ini, ketika kamu berdiri untuk tahajud, lalu menyusul dengan sholat hajat, niatkan dengan hati penuh percaya. Katakan dalam hatimu, ya Rob, engkau pasti menolongku. Aku tidak tahu caranya, tapi aku percaya engkau tahu jalannya. Dan kemudian, lepaskan semuanya kepadanya. Serahkan seluruh kekhawatiranmu. Karena setelah kamu lakukan semuanya, tugasmu tinggal berserah. Sahabat langit yang sedang berjuang melunasi utang. 3 kunci ini bukan sekadar teori. Mereka adalah jalan-jalan kecil yang seringkali dilupakan. Padahal di balik jalan kecil itu, ada gerbang besar yang siap terbuka. Gabungan antara tahajud dan hajat akan bekerja dengan sangat luar biasa jika kamu melengkapinya dengan hati yang bersih, tangan yang gemar memberi, dan jiwa yang penuh yakin. Ingatlah bahwa tidak ada utang yang terlalu besar bagi Allah. Tidak ada masalah yang terlalu rumit baginya. Selama kamu tetap mendekat, langit akan tetap menjawab. Kadang jawaban itu tidak datang dalam bentuk uang. Kadang dalam bentuk ketenangan, atau peluang yang tiba-tiba muncul. Maka jangan batasi bentuk pertolongan hanya sesuai dengan harapanmu. Biarkan Allah yang memilihkan cara terbaiknya. Dan jika malam ini kamu tergerak untuk mencoba lagi, maka lakukanlah dengan seluruh hatimu. Jangan hanya sekadar rutinitas. Jadikan tahajud dan hajat sebagai janji antara kamu dan penciptamu, bahwa kamu ingin berubah.
Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu sudah tidak sanggup lagi berjalan sendiri. Ketik 77 di komentar sekarang juga, sahabat langit. Sebarkan energi positif kepada mereka yang sedang ingin bangkit tapi tak tahu harus mulai dari mana. Doa-doamu bisa jadi tali yang mengangkat mereka. Dan bisa jadi, Allah akan membalasnya dengan pertolongan yang jauh lebih besar untukmu. Di bagian ketiga nanti, kita akan bongkar amalan pamungkas setelah tahajud dan hajat, yang sering dilupakan tapi justru menjadi titik tembus doamu ke langit. Jangan lewatkan. Karena bagian terakhir ini akan jadi penutup yang bisa membuka awal baru dalam hidupmu. Jangan lupa subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena malam ini, langit sedang sangat dekat. Mungkin hanya sejengkal dari sujud terdalammu. Sahabat langit yang masih setia menonton sampai detik ini, terima kasih. Kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah pejuang doa. Pejuang yang mungkin saat ini sedang duduk di gelapnya malam, di atas sajadah sederhana, sambil menggenggam harapan yang tak bisa lagi disampaikan pada manusia. Kalau kamu sampai pada bagian ini, berarti hatimu sudah siap untuk menerima rahasia yang selama ini hanya diketahui oleh mereka yang benar-benar mencari. Karena tidak semua orang kuat bangun malam. Tidak semua orang mau sujud saat dunia tidur. Dan tidak semua orang bertahan di jalan penuh air mata yang disebut jalan tahajud. Hari ini, kita sampai pada bagian terakhir dari pembahasan gabungan luar biasa antara tahajud dan hajat. Di bagian ini, kita akan membahas amalan pamungkas. Amalan yang ringan, bahkan tak butuh waktu lama. Tapi dampaknya bisa membuat langit bergetar. Ini bukan soal bacaan ribet atau wirid yang panjang. Ini tentang bagaimana kamu mengakhiri munajatmu dengan cara yang membuat malaikat tidak sanggup untuk tidak membawa doamu ke langit tertinggi. 1. Jangan langsung bangkit. Lanjutkan dengan zikir hening yang menggetarkan jiwa. Setelah kamu selesai tahajud dan hajat, jangan langsung bangkit. Jangan buru-buru lipat sajadah. Biarkan jiwamu duduk sejenak. Ambil waktu beberapa menit untuk zikir yang benar-benar kamu rasakan. Jangan hanya di bibir, tapi resapi setiap lafaznya. Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar dengan hati yang sadar. Bukan seperti kaset yang diputar otomatis. Tapi seperti seorang anak kecil yang sedang memanggil ibunya karena takut gelap. Zikir di waktu sepertiga malam bukan zikir biasa. Ia seperti sinyal yang tidak punya gangguan. Langsung tersambung. Karena saat itu, langit benar-benar membuka jalannya. Malaikat-malaikat turun. Mereka tidak hanya mencatat, tapi juga mengaminkan. Bayangkan, kamu duduk dalam hening, lampu kamar hanya temaram, udara dingin menggigit kulit, dan kamu menyebut namanya berulang-ulang. Saat itu, kamu tidak sedang sendirian. Kamu sedang dikelilingi oleh para penjaga langit. Mereka mendengarmu. Mereka tahu rasa sakit yang kamu pendam. Dan mereka membawa pesanmu ke sisi Rab yang Maha Mendengar. Baca doa Nabi yang satu ini, pendek, tapi pernah membelah kehidupan yang gelap menjadi terang. Ada satu doa yang sangat pendek, tapi sering diabaikan. Padahal doa ini pernah menjadi kunci keselamatan hidup para nabi. Pernah menjadi napas di tengah sesak. Doa ini adalah Ya Hayu, Ya Qayyum, Birahmatika Astaghits. Artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha menegakkan segalanya, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Doa ini bukan sekadar kalimat indah. Ini adalah seruan darurat. Ini seperti tombol SOS dalam dunia spiritual. Ketika kamu membacanya dalam keadaan sujud atau sesudah zikir tahajud, itu seperti kamu menyalakan sinyal darurat ke langit. Dan percayalah, sinyal ini tidak akan pernah diabaikan. Doa ini juga menjadi pengingat bahwa kita hidup bukan karena kuat, bukan karena cerdas, bukan karena koneksi. Tapi karena ada rahmat dari Dia yang maha hidup dan tidak pernah tidur. Bacalah doa ini setiap selesai tahajud dan hajat. Bahkan kalau kamu hanya bisa menangis dan tak tahu harus berkata apa, cukup ucapkan doa ini berulang-ulang. Karena bisa jadi, dari doa ini jalan rezekimu dibuka, utangmu dilunasi, dan hidupmu diselamatkan dari arah yang tidak kamu duga. 3. Kunci rahasia, jangan minta uang, tapi mintalah jalan. Sahabat langit, ini yang sering terlewat. Saat selesai sholat hajat, kebanyakan orang langsung berkata, Ya Rob, lunaskan utangku. Padahal, dalam banyak kisah, utang itu tidak selalu lunas dengan uang. Kadang dilunasi dengan ide. Kadang lewat seseorang yang tiba-tiba datang menawarkan bantuan.
Kadang lewat pekerjaan yang tidak kamu sangka akan membayar utangmu seluruhnya. Jadi, ubahlah cara berdoamu. Jangan hanya meminta uang, tapi mintalah jalan. Mintalah jalan keluar. Mintalah ketenangan hati untuk bisa berpikir jernih. Mintalah kekuatan untuk bersyukur di tengah sempitnya hidup. Ada kisah menarik dari seorang pemuda. Ia rajin tahajud dan hajat selama 2 bulan. Tapi ia tidak pernah meminta uang secara langsung. Doanya hanya begini, "Ya Rob, aku tahu Engkau lebih tahu apa yang aku butuhkan. Aku hanya minta satu, tunjukkan jalan keluar dari ini semua." Dan kamu tahu apa yang terjadi? Suatu pagi, dia diajak sahabat lamanya untuk kerja sampingan. Awalnya kecil, tapi dari situlah hidupnya berubah total. Ia bisa bayar utangnya satu persatu. Bahkan sekarang, dia yang sering membantu orang lain melunasi utang mereka. Itulah kekuatan dari doa yang tidak mendikte langit, tapi mempercayakan semuanya kepada Yang Maha Mengetahui. 4. Akhiri dengan doa untuk orang lain yang sedang dalam kesulitan. Ini amalan yang sangat ajaib. Setelah kamu selesai dengan tahajud dan hajatmu, sebelum kamu berdiri, luangkan waktu untuk mendoakan orang lain. Doakan temanmu yang sedang susah. Doakan tetanggamu yang sedang sakit. Doakan siapapun yang kamu tahu sedang butuh pertolongan. Kenapa? Karena ketika kamu mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, malaikat akan langsung berkata, "Dan untukmu juga, semoga Allah berikan yang lebih baik dari itu." Bayangkan, kamu sedang meminta agar temanmu yang berutang juga dilunasi utangnya, tapi malaikat malah berkata, "Untuk kamu juga, tapi lebih besar." Amalan ini sangat ringan, tapi bisa mengubah nasib. Karena dalam dunia spiritual, siapa yang memikirkan nasib orang lain, maka langit akan memikirkan nasibnya lebih dalam. 5. Jangan pernah ceritakan usahamu, biarlah langit yang bercerita. Sahabat langit, ini adalah amalan yang bukan berbentuk bacaan, tapi berbentuk sikap. Setelah kamu selesai tahajud dan hajat, jangan cerita-cerita ke orang. Jangan pamer bahwa kamu bangun malam, bahwa kamu sudah berdoa panjang, bahwa kamu sudah sedekah banyak. Biarlah semuanya hanya kamu dan Allah yang tahu. Karena jika kamu ikhlas, maka langit akan membalasmu dengan kejutan yang membuat banyak orang terdiam. Dan saat itu terjadi, orang akan bertanya, "Kok bisa ya hidupmu berubah?" Maka saat itulah kamu bisa berkata dalam hati, "Ini karena malam-malam yang hanya aku dan Tuhanku yang tahu." Diam adalah bahasa paling kuat dalam spiritualitas. Karena diam adalah tanda bahwa kamu percaya, dan tidak butuh pengakuan dari dunia. Karena pengakuan dari langit lebih berharga dari apapun. Sahabat langit, hidup tidak akan selalu mudah. Tapi yakinlah, selama kamu masih punya sajadah, selama kamu masih mampu menangis di sepertiga malam, selama kamu masih mau mengucap namanya dalam keadaan sempit, maka kamu tidak pernah benar-benar miskin. Gabungan tahajud dan hajat bukan hanya strategi spiritual, tapi juga cara untuk membentuk versi terbaik dari dirimu. Saat kamu bersujud, kamu sedang merendahkan diri agar ditinggikan. Saat kamu berdoa, kamu sedang menyerahkan beban yang terlalu berat untuk dipikul sendiri. Dan malam ini, jika kamu sudah menyiapkan dirimu, jika kamu sudah siap menempuh jalan suci ini, maka jangan tunggu sempurna. Mulailah. Karena yang ditunggu langit bukan orang yang sempurna, tapi orang yang mau terus mencoba. Ketik 77 sekarang juga di kolom komentar. Bukan karena angka itu punya kekuatan, tapi karena itu adalah isyarat bahwa kamu ingin menjadi bagian dari energi langit yang menyebar lewat video ini. Dan jangan lupa bantu sebarkan ke orang-orang yang kamu tahu sedang terhimpit utang. Mungkin saja, video ini menjadi jembatan takdir yang akan menyelamatkan mereka dari malam-malam gelap yang tak ada jawaban. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir, sahabat langit. Semoga setiap sujudmu malam ini menjadi sebab turunnya rahmat yang tak terhingga. Semoga setiap doa yang kamu bisikan di atas sajadahmu, meski hanya satu kalimat, cukup untuk mengguncang langit dan membuat pintu rezeki terbuka lebar. Kamu tidak sendiri. Dan kamu tidak pernah benar-benar kehilangan harapan. Karena selama kamu masih mau mengetuk pintunya di sepertiga malam, maka pasti akan ada jawaban yang turun. Bisa jadi malam ini, bisa jadi besok pagi, atau mungkin di saat kamu sudah hampir menyerah. Tapi percayalah, itu pasti datang.